Jelas ya, ketika Nabi SAW mengatakan ya, kepada salah seorang sahabat, mengajarkannya bagaimana berlindung ya, kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika ingin meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta untuk cari penjaga dari sana, dari hutan ini, dari gunung ini ya, dan seterusnya. Kita diminta dan diperintahkan untuk memohon perlindungan, pertolongan, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, apakah masih ada kesempatan? Maka sangat besar kesempatan ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk bisa bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebesar apapun. Apakah bisa dikeluarkan? Tadi pertanyaan terakhir ini gitu ya. Apakah bisa dikeluarkan ya apa yang telah disimpan atau apa yang telah ditanam dalam tubuh kita sebagai penjaga? Bisa dikeluarkan, tentu saja dengan selama ini berada dalam hati saya, tetapi saya tidak berani menceritakannya, Ustaz. Dan ini pengalaman yang saya alami. Jadi saya pernah sakit, sudah ke dokter tapi tidak kunjung sembuh. Kemudian orang tua saya membawa saya ke orang pintar, biasanya berkedok agama begitu. Paham. Iya. Jadi menurut beliau itu saya dikirimi penyakit oleh seseorang, dan beliau sudah bersihkan katanya. Iya. Kemudian beliau katanya sudah memagari saya dengan memasukkan jin penjaga. Iya, Ustaz, untuk menjaga, memasukkan jin atau makhluk yang saya tidak tahu, Ustaz. Ya katanya mirip saya begitu. Jadi waktu itu saya dan orang tua dipikir macam-macam, sehingga kami nurut aja kan. Yang disebutkan ini adalah orang yang orang pintar, ya, orang pintar yang sudah berkedok agama itu. Kemudian walaupun seperti itu, dalam hati dan pikiran saya tidak pernah berpaling dari Allah, Ustaz. Saya jalankan ibadah dengan baik, wajib maupun sunnah. Kemudian saya sendiri juga kadang lupa kalau ada orang makhluk itu yang katanya orang pintar itu yang sudah memagari saya. Iya. Sering dengan bertambahnya pengetahuan saya tentang agama, saya menjadi betul-betul tersiksa dan takut, khawatir akan apa yang pernah saya lakukan itu. Jadi sekarang saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu sebuah dosa. Apakah dosa saya termasuk dosa besar? Ya, yang tidak diampuni oleh Allah SWT, dan bagaimana saya harus bertobat, Ustaz? Lalu kemudian, karena kan saya yang jelas-jelas datang ke sana, Ustaz, untuk berobat gitu. Lalu kemudian yang kedua, apakah saya termasuk orang yang musyrik? Yang selama ini saya musyrik, berarti katanya makhluk itu tidak bisa keluar gitu, Ustaz, dari tubuh saya, dan bagaimana saya harus mengeluarkannya? Dan yang terakhir, kan saya rajin beribadah ini, Ustaz. Baik sunnah maupun baik wajib maupun sunnah. Apakah amal ibadah saya diterima selama ini atau tidak? Insyaallah. Dan sampai kapanpun itu apakah tidak bisa terima sama Allah karena ada makhluk itu dalam diri saya begitu, Ustaz. Baik. Masya Allah, panjang sekali ya pertanyaan beliau. Baik, ini juga diantara salah satu hal yang menjadi dilema kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Di antaranya karena banyak sekali yang mengaku orang pintar, ya, pintar dalam tanda kutip, ya. Seperti tadi, ya, mengobati lalu memasukkan sesuatu yang dianggap bisa menjaga, padahal yang menjaga itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pahami dengan baik, penjagaan itu yang sempurna adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada yang dimasukkan, tidak perlu ada yang diperintahkan untuk menjaga kita. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Yang pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan pertanyaan beliau adalah apakah ini termasuk dosa besar? Ya. Ini kalau ditanyakan apakah dia masuk dalam kategori dosa besar? Iya. Masuk dalam kategori dosa besar. Kalau dikategorikan. Ya kan, kalau diminta dibagi-bagi, ini masuk dalam kategori, ya. Inilah masuk dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan jelas ya, ketika Nabi SAW mengatakan ya, kepada salah seorang sahabat, mengajarkannya bagaimana berlindung ya, kepada Allah. Idza sta'anta ya fasta'in billah. Jika ingin meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak diminta untuk cari penjaga dari sana, dari hutan ini, dari gunung ini, ya, dan seterusnya, penjaga dari laut ini dan yang lainnya. Kita diminta dan diperintahkan untuk ya memohon perlindungan, pertolongan, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
pertolongan dan bantuan ini pada asalnya, apalagi kalau kita bercerita tentang yang perkara-perkara gaib ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mungkin yang lainnya kita sakit fisik datang ke dokter kan tidak ada masalah, ya. Tapi kalau ini sakitnya tidak dilihat, ya, suatu hal yang gaib, ya. Lalu kemudian dikatakan sudah sembuh, saya masukkan penjaga bagi Anda atau saya berikan penjaga khusus bagi Anda. Ini tentu saja sangat berbahaya. Bisa menjatuhkan orang kepada hal-hal yang masuk kategori dosa besar atau mempersyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu hal yang sebenarnya itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mengklasifikasi. Tapi kan beda halnya nanti kalau ini tahu atau tidak tahu dilakukan, atau karena orang tua yang melakukan dan kita hanya ngikut saja karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan kita terhadap itu. Itu beda lagi kasusnya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh penanya. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertaubatnya, masih bisa bertaubat. Di sana masih ada kesempatan. Innallaha dalam Al-Qur'annya, kalau kita berbicara tentang syirik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan syirik dan mengampunkan dosa selain syirik. Ya. Selama kita masih hidup, ya, selama kita masih bernapas, ya, selama nyawa kita ini belum sampai di kerongkongan, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat. Dosa apapun yang kita lakukan, termasuk di antara dosa seperti tadi. Ya, dengan syarat bahwa kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubat yang sesungguhnya itu adalah betul-betul mengakui bahwa ini adalah suatu kesalahan. Kemudian taubat yang sesungguhnya itu di antara cirinya adalah seorang yang bertaubat itu tidak kembali lagi kepada kesalahan yang telah ia lakukan di masa yang lalu. Ya, apalagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Intinya, apakah masih ada kesempatan? Maka sangat besar kesempatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk bisa bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sebesar apapun mungkin kesalahan itu yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Apakah saya termasuk kategori orang yang musyrik? Untuk memasukkan seorang masuk dalam kategori musyrik ini bukanlah perkara yang mudah karena konsekuensinya sangat berat. Tapi jika seorang melakukan kesyirikan dan dia paham bahwa itu adalah satu kesyirikan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syubhat sama sekali atau tidak ada sama sekali hal yang menghalangi pemahaman itu, kan biasanya kita lakukan dosa itu hal-hal yang seperti ini karena mungkin ada syubhatnya, wah tidak mengapa minta pertolongan ke sini dan situ ya. Nah, kalau tidak ada syubhat sama sekali maka dia bisa terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa dikeluarkan? Tadi pertanyaan terakhir gitu ya. Apakah bisa dikeluarkan apa yang telah disimpan atau apa yang telah ditanam dalam tubuh kita sebagai penjaga? Bisa. Bisa dikeluarkan. Tentu saja dengan wirid-wirid kita, zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dahulunya ada permintaan-permintaan khusus, kan biasanya itu biasanya kalau ada yang ditanam atau ada yang disimpan dalam tubuh kita, biasanya ada dalam bahasa kita mungkin ada tumbalnya gitu. Apa yang kita berikan dan apa yang kita persembahkan kepada mereka. Mungkin setiap bulannya ada yang sembelih ini, ada yang buatkan ini, pergi ke tempat itu dan seterusnya. Maka hal-hal ini harus dihilangkan sama sekali sehingga apa yang ada dalam diri kita ini bisa pergi dengan kekuatan wirid kita, zikir kita, doa kita kepada Allah dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya agar ini bisa pergi, hindarkan diri dari segala sesuatu yang menjadi syarat atau prasyarat beradanya dia di dalam diri kita. Kan ada syarat-syaratnya maka ini biasanya itu ada syaratnya. Kalau misalnya kita tidak paham maka bisa tanya orang tua. Orang tua itu paham, apalagi kalau orang tua yang membawa kita ke tempat-tempat yang dianggap orang pintar. Maka ini dihindarkan semua, ditinggalkan semuanya, lalu kita banyak berzikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan itu ini akan pergi dari kehidupan kita, sehingga dengannya kita bisa lebih tenang, merasa lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang
ya kalau kita paham dan tahu ya hal-hal seperti ini, ya kadang kita lakukan ibadah, sholat, puasa, tapi tidak datang, tidak hadir ketenangan itu ya, tidak hadir ya ketenangan dalam melakukan, kenikmatan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, wallahu taala. Satu pertanyaan Ustaz, kan yang dia datangi ini bukan dukun Ustaz. Ya. Bahkan orang pintarnya ya terlihat soleh juga begitu Ustaz. Ada mungkin baca-baca atau witirnya yang kayak kita dengar kayak mungkin ada ini apa? Semacam Quran. Arahan-arahannya juga baik-baik, soleh-soleh gitu Ustaz. Ya, paham ya. Ya inilah di antara sebenarnya talbis ya, kata dalam bahasa talbis ini ya, seperti semacam tipuan-tipuan yang kadang dilakukan ya, dan diperlihatkan, dinampakkan di hadapan kita. Nampak bagus ya, perkaranya ini zikir 1000 kali ya, zikir ini zikir itu ya. Setelah zikir salat sekian banyak ya. Artinya nampak kadang-kadang yang diperintahkan kepada kita ya adalah amalan-amalan kebajikan ya. Tapi kalau kita menimbang amalan-amalan itu dengan timbangan Quran, Sunnah, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan mendapatkan amalan-amalan itu dalam perintah Nabi dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada banyak variasi ya, dalam kalau kita melihat yang seperti ini, banyak sekali variasi cara, metode mereka ini untuk kemudian meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Ya kan tidak mungkin dia meyakinkan orang bahwa ini salah, pasti dia meyakinkan seorang bahwa apa yang dilakukan ini menyimpan, memberikan penjagaan, sebenarnya ada sebuah kebenaran. Maka kadanglah dibumbu-bumbui itu. Ya, bumbui dengan zikir, ya bumbui dengan wirid, bumbui dengan puasa, ya bumbui dengan tahannus, ya, tinggal di suatu tempat, ya, beribadah, berzikir sekian banyak dan seterusnya. Nah, ini ya makanya memang dalam melakukan ibadah ini timbangannya harus jelas ya, supaya kita tidak tertipu dengan tanda kutip ya, dengan dengan tawaran-tawaran yang nampak bagi kita, apalagi kalau kita tidak begitu paham. Kita kadang-kadang orang awam tidak paham ya, dianggap itu adalah suatu yang kebaikan, padahal apa yang dilakukan itu menyelisihi perintah Nabi dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam.